ada di Pasir Putih. Ini ada rumah-rumah kecil. Jadi kalau misalnya ada yang berkunjung ke sini misalnya dari jauh, bisa ini dipakai jadikan penginapan ya teman-teman. Enggak. Sahabat semua, saat ini saya lagi berada di lokasi Pasir Putih, basecampnya Pasir Putih. Nanti kita akan coba-coba tanya-tanya sama salah satu giat seni yang ada di Pasir Putih ini, apa saja kegiatan-kegiatan mereka yang seolah ini sangat menarik sekali. Mereka ini selalu membudayakan seni baik dari dunia perfilman, puisi dan lain sebagainya. Jadi kita tanya-tanya apa saja kegiatan mereka. Nah, ini dengan Bang siapa ini? Ya, Oka. Oh, Bang Oka. Ya. Nah, di sini saya mau tanya kegiatannya apa saja sih di Pasir Putih ini tadi? Jadi apa? Setiap pagi di Pasir Putih kita biasa beraktivitas sehari-hari lah. Pertama ya bangun tidur, terus ya mungkin kita lihat ada beberapa sampah yang kita bersihkan. Terus kegiatan-kegiatan reguler juga banyak. Kayak misalnya kita Pasir Putih ini ruang belajar apa saja lah kita pelajari. Nah, dari beberapa programnya itu ada Bioskop Pasir Putih itu fokus ngomongin tentang kegiatannya fokus tentang film. Baik itu pemutaran film, dan kita juga bikin diskusinya bersama si pembuat. Ada yang menarik saya lihat ini. Kemarin kan saya lihat ada pentas yang puisi juga, kayak musikalisasi juga. Apakah itu dari komunitas di sini sendiri atau memang ada komunitas lain di luar sini? Ya, kemarin itu kan 100 puisi untuk Pilkada Damai sih, untuk kegiatan. Itu hasil karya di sini juga, teman-teman di sini juga, atau memang ada dari luar? Ada dari luar. Kita karena kan di Lombok Utara ini banyak komunitas gitu. Nah, kita berjejaring lah dengan komunitas di Lombok Utara gitu. Kita ajak bareng-bareng gitu dengan riuh-pikuknya politik saat itu. Jadi kita bikin kegiatan politik kayak puisi Pilkada Damai. Kita ngajak Bawaslu juga menginisiasi. Kalau yang tadi disebut itu tentang video itu, tentunya kalau misalnya tentang pembuatan film tadi ya, tentunya kalau misalnya dalam pembuatan film itu cukup agak rumit ya, mungkin kita ketahui ya, misalnya dari segi ada nanti bagaimana sutradaranya, produsernya, apakah itu juga dari luar sendiri atau dari teman-teman di sini? Ya, di Pasir Putih kan kita bikin kelas ya. Kemarin itu kita punya kelas namanya kelas The Premise. Fokusnya tentang ya belajar film. Kita ngajak teman-teman pemuda di sini yang kuliah sama yang SMA saat itu. Kita bikin kegiatan. Nah, terus kemudian setelah ya 3 bulan lebih lah kegiatannya tentang ya teori filmnya apa dan ini apa dan pengetahuan filmnya kita bangun dulu. Nah, setelah itu baru kemarin ini yang film terbaru teman-teman tuh hasil belajar teman-teman itu yang judulnya Nyanyian Guru Ali, itu menjadi pilot project teman-teman. Berarti produksi sendiri langsung filmnya? Ya, kita produksi sendiri. Sutradaranya siapa boleh tahu? Ya, ini film itu kolaborasi sutradara saya sama Alia. Wah, teman-teman, inilah sutradaranya nyanyian apa judulnya? Nyanyian Guru Ali. Nyanyian Guru Ali ya. Nanti mungkin bisa di share nanti bisa kita lihat nanti di Facebook atau di mana? Belum di share ya? Belum. Oh, belum di share ya. Nanti ada film namanya Nyanyian Guru Ali nanti. Ya, inilah sutradaranya. Teman-teman dari di Pasir Putih ini luar biasa ya. Mereka juga selain juga membuat puisi juga, beliau juga bisa cukup lumayan sudah bisa produksi film sendiri mereka ya. Semoga kreativitas seperti ini bisa diikuti oleh anak-anak muda yang lain di luar sana, sehingga
tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif nanti. Ini adalah suatu hal yang positif kita ambil. Mereka bisa berkreativitas di bidang seni, baik dalam seni tulis maupun pembuatan video. Selain itu juga, misalnya selain dari penulisan juga ada juga selain dari pembuatan video atau pembuatan film itu ada hal lain nggak? Misalnya ada di sini saya lihat ini ada banyak tanaman gitu, ada mungkin ada basic pertanian atau seperti apa? Iya, ya sesuai dengan yang saya katakan tadi kan, di Pasir Putih ini kan kita belajar segala macam kita pelajari. Nah, alhamdulillah kemarin ada teman kita dari Pekanbaru, dari sayuran kita gitu, berbagi tentang dia master pertanian tahun 2019 pasca gempa itu dia datang ke sini bikin trauma healing gitu dengan ilmu pertaniannya gitu. Dia ngajak ibu-ibu di sini di pengungsian, dia nanam di pekarangan rumah gitu untuk ya kan tahu lah gempa saat itu kan, bantuan dan segala macam. Akhirnya Afifah namanya ajak Pasir Putih, kita bikin gini. Akhirnya kita bikin pertanian pekarangan rumah, memanfaatkan pekarangan rumah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pertanian itu kita punya programnya gitu. Kita namakan program di Pasir Putih namanya Aksara Tani. Berarti jadi di sini ada program pertanian namanya program Aksara Tani ya. Jadi bagi yang ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu di luar sana mungkin yang ingin berkreasi atau menanam bunga, menanam sayur di rumahnya bisa nanti bergabung atau belajar di komunitas yang ada di Pasir Putih nama Aksara Tani gitu. Atau mungkin kalau misalnya di sini kalau kita lihat ini yang jadi krusial masalah sampah ya. Biasanya kan kalau misalnya kita jalan sedikit mungkin ada kreasi-kreasi, mungkin adakah kreativitas yang dibangun sama teman-teman Pasir Putih ini dari sampah. Misalnya contohnya dari misalnya dari botol air minum itu bisa dijadikan seperti apa, atau ada nggak seperti itu pelajarannya di sini? Ya itu ada salah satu seniman kita lah di Kemenang gitu. Namanya Mitarja. Ya, Mitarja itu salah satu seniman recycle gitu, yang bikin kerajinan dari sampah. Kemarin dia bikin apa tuh namanya? Dia kolaborasi dengan seniman dari Polandia saat itu di Bangsal, bikin peristiwa kesenian gitu di sana dengan membuat gelang raksasa gitu. Nah, gelang raksasa ini isinya itu sampah-sampah yang ada di Bangsal gitu. Jadi semua jadi sampah yang dari di pantai itu. Ya, semuanya diambil terus kita bikin jadi gelang gitu. Ada yang kemudian kita gantung di atas pohon gitu. Nah, ini ya gitu. Terus selain itu juga dia aktif ngajak komunitas di Kemenang gitu bikin kerajinan. Kemarin dia bikin kerajinan sampah, bikin bonsai plastik namanya gitu. Dia fokus karyanya itu tentang plastik disulap oleh dia gitu, sesuatu. Akhirnya kemarin dia sempat pameran gitu, di acara GSMS dulu tahun 2000 berapa tuh lupa. Pokoknya dia pameran itu ya isi pamerannya itu tentang sampah itu, dan dia bikin jadi bonsai. Ya nggak tahu siapa yang ingin disampaikan, cuma ya jelas ada pesan-pesan moral ya yang akan disampaikan di sana. Setelah kita lihat Baik, terima kasih, cukup luar biasa penjelasan yang telah disampaikan oleh salah satu pegiat seni dan kreasi baik sosial maupun pendidikan oleh teman kita Kang siapa namanya? Kang Oka tadi ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pasir Putih ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di sini. Disampaikan tadi ada untuk petaninya ada namanya Aksara Tani, untuk yang mau belajar untuk menulis puisi juga bisa di sini, yang mau belajar membuat film juga bisa di sini. Nah, mungkin atau yang mau diskusi tentang seni atau budaya bisa di sini ya. Di sini ada forum diskusi nggak biasanya? Ada setiap minggu atau kapan ketemunya? Itu kita juga namain program itu namanya Kelas Wah. Nah, Kelas Wah ya, Kelas Wah ini ya forum diskusi gitu lah, diskusi ya ngangkat tentang ya tema-tema yang memang relevan untuk dibicarakan, seperti misalnya tentang kebudayaan, tentang kesenian, tentang
apalah gitu yang menarik untuk kita bicarakan sama-sama. Nah itu sering kita lakukan selama itu jadi program reguler, mungkin namanya 1 bulan sekali gitu kita bikin. Misal bulan ini temanya apa, kemudian bulan depan temanya lalu kita nyari tema yang memang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Oke, baik teman-teman, di sini kalau misalnya ada forum diskusi juga namanya kelas WAH. Nah, mungkin di sana nanti biasanya diadakan satu bulan sekali ya. Bagi teman-teman yang ikut bergabung mungkin bisa kadang berkunjung nanti ke sini, nanti bisa mungkin melalui kontak di bawah ini nanti yang akan saya cantumkan. Bisa tanya-tanya nanti kalau misalnya pengen tahu alamatnya Pasir Putih di mana, nanti di sini di Pemenang bisa mungkin alamatnya di sini. Alamatnya Jalan Raya Pemenang. Jalan Raya Pemenang ya. Desa Pemenang Barat, Dusun Karangsubagan Daya. Subagan. Tepatnya yang jelas tepatnya di depan Gor Pemenang ya. Nah, di depan Gor Pemenang, nanti masuknya bisa di Barat SD ya. Barat SD. Ya, bisa masuknya di Barat SD nanti. SDN berapa itu? SD 7 Pemenang, nanti masuk ke dalam ya. Kalau misalnya agak sulit cari saja di Gor Pemenang ya. Baik, terima kasih Kang Oka selagi atas waktunya. Mungkin nanti lain kali kita bahas diskusi yang lebih panjang lagi ya. Baik, terima kasih. Apa nama channelnya? Channel jangan lupa like and subscribe channel Cak Dul Lombok. Ya, Cak Dul Lombok channel ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.